Jika kamu melihat Amerika Serikat dari atas, kamu mungkin akan melihat beberapa simbol seperti barcode yang menyeramkan terukir di trotoar. Jangan khawatir, itu bukan kode QR pengawasan atau artefak kuno. Pada abad ke-20, simbol-simbol ini digunakan untuk mengkalibrasi kamera udara dan satelit. Jika terlihat dari dekat, kamu akan melihat bahwa simbol-simbol ini dibuat dengan menggunakan cat hitam atau putih di atas beton atau aspal. Ukurannya biasanya lebih kecil dari lapangan basket dan memiliki banyak garis berbentuk batang yang terorganisir. Pesawat dan satelit menggunakannya untuk menyempurnakan peralatan pencitraan mereka. Ini seperti bagan mata untuk kamera, menentukan batas resolusi optiknya. Saat ini kita tidak memerlukan target ini lagi karena teknologi kita sudah maju. Jadi, barcode raksasa ini sudah tidak berguna lagi. Tetapi, kamu masih bisa menemukan lusinan barcode yang tersebar di seluruh Amerika Serikat, termasuk Nevada Test Site, Fort Huachuca di Arizona, Pangkalan Angkatan Udara Travis di California, dan di belahan dunia lainnya. Namun, ukuran tidak selalu menjadi masalah ketika harus melihat sesuatu yang menyeramkan dari langit. Ambil contoh fitoplankton. Bakteri kecil yang mungil ini mungkin terlihat tidak penting, tetapi ketika mereka bekerja sama, mereka menciptakan sebuah karya cat air yang menakjubkan yang dapat dilihat dari luar angkasa. Dari dekat, kamu bahkan tidak bisa melihat tanaman kecil ini. Tapi berkat citra satelit NASA, kita bisa menyaksikan mekarnya bunga-bunga besar yang mereka bentuk. Tampak seolah-olah mereka mengambil alih lautan. Mekarnya fitoplankton seperti ledakan pertumbuhan yang eksplosif untuk tanaman ini. Terjadi dalam sekejap. Untungnya, satelit mengawasi perkembangannya dan memastikan bahwa mereka tidak menimbulkan masalah bagi lingkungan kita. Bagaimanapun, kamu tidak perlu pergi ke langit untuk melihat hal-hal yang menyeramkan. Contohnya, cahaya-cahaya menyeramkan di Marfa, sebuah kota seni yang sangat lucu di Texas Barat. Cahaya-cahaya hantu Marfa ini muncul di malam hari di dekat Highway 67 di padang pasir. Cahaya-cahaya ini terlihat jauh, bintik-bintik bercahaya dengan berbagai warna yang berdenyut dan berkedip, semakin terang dan kemudian memudar. Ditambah lagi mereka bergerak melayang-layang, terbang di atas tanaman gurun seolah-olah mereka punya tempat sendiri. Beberapa orang mengatakan bahwa itu hanyalah lampu mobil, lampu peternakan, api unggun, atau pantulan aneh di atmosfer. Namun orang-orang yang benar-benar melihatnya bersumpah bahwa cahaya-cahaya ini tidak seperti yang pernah mereka saksikan sebelumnya. Cahaya hantu ini telah menakuti orang-orang sejak akhir tahun 1850-an. Ketika para pemukim awal mengejar mereka dalam kegelapan, namun mereka pulang dengan tangan hampa. Kota Roswell di New Mexico terkenal dengan hal-hal paranormal dan rahasia. Pada tahun 1947, ada seorang pria dan putranya yang sedang bersantai di peternakan mereka ketika mereka menemukan puing-puing logam aneh yang sangat ringan. Mereka membawa beberapa bagian dari puing-puing tersebut ke Sheriff Roswell yang kemudian menghubungi Kolonel Blanchard, petinggi yang bertanggung jawab atas kelompok komposit lapangan udara Angkatan Darat Roswell. Ketika mereka mencoba mencari tahu apa sebenarnya puing-puing itu, seorang perwira intelijen langsung mengumumkan kepada publik bahwa lapangan udara Angkatan Darat Roswell benar-benar mendapatkan piring terbang. Namun, beberapa dekade kemudian, Angkatan Udara Amerika Serikat merilis laporan yang mengatakan bahwa puing-puing itu tidak lebih dari balon uji coba. Di Manassas Ridge, Washington, terdapat sebuah lubang gila di tanah milik seorang pria yang mengidentifikasi dirinya sebagai Mel Waters. Orang-orang mengatakan bahwa ini bukan hanya sebuah lubang biasa, tapi sebuah gerbang menuju dimensi lain. Selama bertahun-tahun, Mel dan tetangganya menggunakan lubang ini sebagai tempat sampah pribadi. Mereka membuang semua yang ada di sana, mulai dari sampah biasa hingga peralatan yang rusak. Lubang itu tidak pernah penuh, tidak peduli berapa banyak sampah yang mereka buang. Namun, lubang tanpa dasar ini juga memiliki beberapa kejadian menyeramkan. Radio akan menangkap sinyal-sinyal aneh, dan bahkan anjing pun tidak mau mendekati lubang ini. Waters mengklaim bahwa kadang-kadang sinar hitam misterius akan keluar dari lubang tersebut dan radio portable akan mulai memainkan lagu-lagu dari masa lalu.
Ngomong-ngomong, Mel mencoba mengukur lubang ini dan ternyata lubang itu lebih dalam dari 24.384 meter dan dia bahkan tidak sampai ke dasarnya. Beberapa waktu kemudian, pihak berwenang meminta Pak Waters untuk menyewakan propertinya kepada mereka. Namun lubang itu menghilang begitu saja. Hingga hari ini, tidak ada yang bisa menemukan lubang misterius yang mengagumkan ini. Tempat paranormal lain dalam daftar kita disebut Skinwalter Ranch di Uintah County, Utah. Properti seluas 512 hektar ini telah menyaksikan lebih dari 100 kejadian keanehan. Kita berbicara tentang hewan yang menghilang ke udara, medan magnet yang menjadi kacau, cahaya misterius, dan bahkan hewan dengan mata merah yang bersinar. Terlepas dari semua kehebohan ini, setiap upaya untuk menyelidiki dan menciptakan kembali kejadian-kejadian ini berakhir dengan kegagalan. Beberapa orang yang skeptis berpikir bahwa pemilik saat ini hanya mengarang cerita, karena pemilik sebelumnya tidak pernah menyebutkan sesuatu yang luar biasa. Namun, hal itu tidak menghentikan orang-orang untuk menguangkan kegilaan ini. Kita memiliki film, acara TV, dan film dokumenter tentang Skinwalker Ranch yang membuat misteri ini tetap hidup dan terus berlanjut. Gunung Shasta di pegunungan Cascade, California, memiliki reputasi yang cukup baik. Gunung ini telah menjadi sarang mitos dan legenda selama berabad-abad. Suku-suku asli di daerah tersebut sangat menghormati gunung ini karena mereka percaya bahwa ada sebuah kota rahasia yang tersimpan di dalamnya. Mereka percaya bahwa kota ini memiliki berbagai hal yang luar biasa, seperti terowongan yang rumit yang dipenuhi dengan perhiasan dan harta karun yang memesona. Pada tahun 1904, seorang penambang asal Inggris mengklaim bahwa dia menemukan sebuah desa bawah tanah ketika menjelajahi gunung tersebut. Dia mengatakan bahwa dia telah menemukan emas, artefak kuno, dan bahkan mumi raksasa. Namun, inilah twistnya. Ketika dia seharusnya memandu tim perjalanan kembali ke desa tersebut, dia menghilang begitu saja. Beberapa orang berpikir bahwa memang pernah ada sebuah desa di dalam Gunung Shasta, namun sudah lama ditinggalkan. Namun yang lain percaya bahwa sebuah peradaban maju masih menyebut gunung ini sebagai rumah. Jika kamu belum siap untuk mengeluarkan uang untuk bepergian dan melihat tempat-tempat menyeramkan, maka buka saja Google Maps. Layanan ini memiliki banyak hal yang bisa ditawarkan dalam hal keseraman. Mulailah dengan garis-garis naskah, geoglif besar yang berdiri tegak di gurun Peru. Kamu akan melihat berbagai macam bentuk, laba-laba, spiral, burung, apa saja. Namun, kamu hanya bisa melihatnya dari atas, misalnya dari pesawat terbang atau drone. Hal yang aneh adalah bahwa mereka sudah ada di sana sejak jauh sebelum manusia mengangkasa. Bagaimana mereka bisa sampai di sana? Wah, tidak ada versi yang masuk akal di sini. Itu masih menjadi misteri. Destinasi Google Maps lainnya yang harus kamu kunjungi adalah Rhyolite Ghost Town. Penemuan paling seru yang tidak disengaja yang pernah kualami dalam hidup adalah uang kertas dalam kantong jaketku. Namun ada juga yang lebih beruntung karena menemukan kota bawah tanah dari berabad-abad yang lalu atau membuat penemuan yang membuat mereka menjadi jutawan. Velcro ditemukan setelah berjalan-jalan di hutan. Cornflakes Kellogg's terinspirasi dari sebuah gigi yang copot. Dan Play-Doh mampu menyelamatkan sebuah kerajaan bisnis. Pada tahun 1918, seorang insinyur listrik John Williams menemukan sesuatu yang tampak seperti steker listrik yang mencuat dari tanah. Dia mulai menggali dan menyadari bahwa benda itu tertancap di sebuah batu kecil. Dia menemukan di lokasi pedesaan di Amerika Utara, jauh dari peradaban, kompleks industri, bandara, pabrik, dan pabrik elektronik. Benda elektronik yang tertanam dalam batu granit padat ini mendapat julukan enigmalit dan label harga $500.000. Beberapa ilmuwan yakin itu adalah tipuan besar dan bukan cenderamata yang ditinggalkan oleh pengunjung dari luar angkasa seperti yang diklaim oleh Williams. Namun, penemu batu tersebut ingin membuktikan bahwa batu itu adalah bagian nyata dari teknologi kuno, semacam konektor listrik. Jika itu bukan tipuan, maka penemuan kecil ini bisa menjadi bukti bahwa manusia atau peradaban lain dari masa lalu jauh lebih maju dari yang kita duga.
mereka pasti telah berhasil menemukan cara untuk mengirimkan listrik jauh sebelum manusia di abad ke-19. Dia menawarkan kepada para ilmuwan untuk melihat temuannya dan memastikan apa itu sebenarnya tanpa membongkar batu tersebut. Tapi tidak ada yang mau. Williams berkonsultasi dengan seorang insinyur dan ahli geologi, dan keduanya menegaskan bahwa tidak ada bekas lem pada komponen elektronik tersebut. Komponen ini juga belum pernah dilas, jadi usianya pasti setua batu itu, yaitu sekitar 100.000 tahun, menurut analisis geologi. Dr. John Kellogg memiliki filosofi hidup secara biologis dengan olahraga teratur, pijat, banyak minum air putih, tidak ada kebiasaan buruk, kafein, dan tidak makan daging. Pada akhir abad ke-19, dia mengambil alih sebuah lembaga kesehatan di Michigan. Dia pernah membuat campuran tepung, gandum, dan tepung jagung. Dia berpikir bahwa dengan memanggang pada suhu tinggi, biji-bijian akan lebih ramah di perut dan lebih sehat secara keseluruhan. Dia memanggang campuran tersebut 2 kali, dan di tahap pertama dia mendapatkan cookies, tapi seorang pasiennya mengalami gigi patah saat memakannya. Kemudian dia memutuskan untuk memecahnya menjadi potongan-potongan kecil. Sulit untuk menentukan dengan tepat bagaimana cornflake Kellogg's tercipta, dengan banyaknya versi cerita yang beredar. Istri Kellogg, Ella, dan saudaranya Will mengeklaim bahwa mereka berperan dalam menciptakan serpihan jagung tersebut bersama dengan beberapa anggota keluarga dan staf sanatorium lainnya. Sejarah perusahaan mengatakan bahwa semua ini terjadi pada suatu malam di tahun 1898 ketika adonan sereal berbahan dasar gandum didiamkan terlalu lama sehingga terjadi proses fermentasi. Adonan yang sedikit berjamur itu berubah menjadi serpihan-serpihan tipis dan besar yang renyah dan lezat di dalam oven. Selama beberapa tahun berikutnya, Will Kellogg terus mengotak-atik resepnya dan menyadari bahwa jagung bukan gandum yang menghasilkan serpihan yang lebih renyah dan lezat. Mereknya, Kellogg's Corn Flakes, telah berkembang menjadi perusahaan bernilai miliaran dolar. Insinyur Swiss George de Mestral pernah berjalan-jalan dengan anjingnya dan kembali dengan sebuah konsep yang kelak akan dibawa keluar angkasa. Setelah mereka kembali dari hutan, de Mestral menyadari bahwa celana dan bulu anjingnya dipenuhi oleh duri-duri kecil tanaman cockleburr. Dia memeriksa duri di bawah mikroskop dan memperhatikan bahwa duri tersebut berbentuk seperti kait kecil yang menempel pada simpul pada pakaian dan bulu. Dia memutuskan untuk menciptakan kembali teknologi alami tersebut untuk mendesain pengikat yang sangat kuat yang memiliki banyak kegunaan praktis. Dia menguji berbagai bahan untuk penemuannya selama beberapa tahun dan akhirnya memilih nilon. Dia juga perlu merancang jenis alat tenun khusus yang dapat menenun serat dengan ukuran, bentuk, dan kepadatan yang tepat. De Mestral membutuhkan waktu 14 tahun sampai dia memperkenalkan Velcro kepada dunia, yang berarti bludru dan pengait dalam bahasa Prancis. De Mestral berharap penemuannya akan menggantikan resleting pada pakaian, tapi dunia mode menganggap Velcro terlihat murahan dan tidak menarik. Namun NASA tidak berpikir demikian dan menggunakan Velcro untuk pakaian dan helm luar angkasa para astronot pada tahun 1960-an. Sekarang Velcro digunakan di mana-mana, mulai dari alas kaki hingga mainan dan bantal kursi pesawat. Sebelum pertengahan abad ke-20, sebagian besar rumah dipanaskan dengan batu bara. Ini meninggalkan jelaga di seluruh rumah yang terutama terlihat pada wallpaper. Kutoll Products adalah perusahaan terbesar yang menjual pembersih wallpaper. Namun pada tahun 50-an, semakin banyak orang beralih ke gas, minyak, dan listrik, dan masalah penumpukan jelaga sebagian besar teratasi. Pemilik Kutoll Products berusaha menyelamatkan bisnisnya. Sementara itu, kakak iparnya membaca bahwa pembersih wallpaper dapat digunakan untuk membuat dekorasi liburan. Dia bekerja sebagai guru sekolah taman kanak-kanak, dan lempung mainan cukup sulit untuk ditangani oleh murid-muridnya. Jadi, dia memutuskan untuk menguji bahan ini agar dibentuk menjadi berbagai bentuk, dan itu berhasil. Dia memberitahu kerabatnya tentang penemuan itu dan menyarankan sebuah nama untuknya, Play-Doh. Perusahaan Kutoll hampir bangkrut, jadi ini adalah alternatif yang bagus untuk bisnis baru. Tak lama kemudian, Macy's dan Marshall Field tertarik dengan mainan baru ini dan mulai menjualnya.
Play-Doh awalnya hanya tersedia dalam satu warna, yaitu putih, namun kemudian berkembang menjadi merah, biru, dan kuning. Mereka juga membuat beberapa perubahan pada resep aslinya, namun campurannya masih sama seperti saat digunakan untuk membersihkan wallpaper. Semua legenda urban mengatakan bahwa jika kamu mengambil semua campuran Play-Doh yang pernah dibuat dan memasukkannya ke dalam pabrik mainan mereka, kamu akan mendapatkan seekor ular yang bisa melilit planet ini sebanyak 300 kali. Seorang pria di Turki sedang merenovasi rumahnya ketika dia merobohkan dinding di ruang bawah tanahnya dengan palu godam. Dia menemukan sebuah terowongan di balik tembok yang mengarah ke sebuah kota bawah tanah kuno. Terowongan itu mengarah ke lebih banyak terowongan dan kemudian ke aula dan ruang-ruang. Ternyata itu adalah sebuah kompleks bawah tanah dengan 18 lantai dan tanpa satupun penghuninya yang sudah lama ditinggalkan. Itu adalah kota Derinkuyu yang dibangun ribuan tahun yang lalu, rumah bagi hingga 20.000 orang. Siapapun yang membangunnya memiliki keahlian yang luar biasa, karena cukup mudah untuk membangun terowongan dari batu lunak, tapi gua punya risiko besar untuk runtuh. Tak satu pun dari lantai di Derinkuyu yang pernah runtuh. Kota ini memiliki sistem ventilasi yang kompleks dengan lebih dari 15.000 lubang. Tingkat atas memiliki ventilasi terbaik dan digunakan untuk tempat tinggal dan tempat tidur. Tingkat bawah terutama digunakan untuk penyimpanan, tapi juga memiliki ruang bawah tanah. Di antaranya ada ruang untuk hewan peliharaan, sekolah, biara, dan gereja-gereja kecil. Pernahkah kamu dengar tentang Göbekli Tepe? Ini adalah situs kuno di Turki yang membuat para sejarawan menulis ulang buku-buku sejarah. Lebih dari 11.000 tahun yang lalu, sekelompok manusia prasejarah membuat mahakarya penuh teka-teki yang bahkan lebih tua dari Stonehenge. Sebelum ditemukan, para arkeolog percaya saat itu manusia belum mengenal besi dan tidak pandai membuat tembikar. Mereka yakin kehidupan menetap baru dimulai setelah adanya kebutuhan akan pertanian. Tapi Göbekli Tepe tidak mengubah keyakinan ini. Tempat ini mengungkap bahwa kuil-kuil menjadi pembuka jalan untuk kehidupan menetap, bukan pertanian. Sebelum penemuan ini, para peneliti percaya pertanian adalah pendorong kehidupan menetap. Perkenalkan Profesor Smith, orang yang temuannya berhasil mengubah teori ini. Dia berhasil membuktikan kelompok pemburu peramu yang meletakkan fondasi utama dari cara hidup ini. Pada tahun 1960-an, arkeolog lain mengunjungi daerah tersebut, tapi mereka tidak menemukan apa-apa. Saat mengamati wilayah tersebut, mereka menjumpai sebuah bukit dengan lempengan batu kapur yang berserakan dan menyimpulkan itu hanyalah pemakaman kuno dari abad pertengahan. Mereka tidak sadar masih ada banyak hal yang bisa ditemukan. Tahun 1994, Smith memulai survei sendiri ke situs-situs prasejarah di daerah itu. Kejutan, dia langsung menyadari telah menemukan sesuatu yang benar-benar luar biasa. Tidak seperti dataran tinggi yang datar dan tandus di dekatnya, Göbekli Tepe memiliki puncak yang melengkung landai, menjulang setinggi 15 meter di atas lanskap sekitarnya. Lucunya, terjemahan dari nama tempat ini adalah Bukit Perut Buncit. Smith yakin hanya manusia yang bisa membuat struktur seperti ini. Pecahan batu kapur yang semula dikira batu nisan ternyata jauh lebih menarik. Itu seperti menemukan harta karun yang tersembunyi. Potongan-potongan batu itu memiliki arti baru, dan Smith bersama timnya siap untuk menyelami rahasia yang ada di bawah permukaannya. Mengejutkannya, mereka tidak menemukan jejak pemukiman. Tidak ada perapian untuk memasak, rumah, maupun patung-patung tanah liat menggemaskan yang biasa ditemukan di situs-situs lain dari zaman yang sama. Tapi mereka mendapati masyarakat kuno di sana menggunakan peralatan seperti palu batu. Jadi, Smith dan timnya mencoba menebak-nebak usia struktur batu Göbekli Tepe. Perkiraan mereka didukung oleh penanggalan karbon terbatas yang dilakukan tepat di lokasi. Nuansa kuno dari tempat ini akhirnya mulai masuk akal. Rasanya seperti sebuah teka-teki yang perlahan-lahan mulai terkuak.
Kamu mungkin berpikir pada zaman dulu manusia tidak memiliki alat khusus untuk menciptakan sesuatu sehebat Gobekli Tepe. Tapi itu tidak benar. Ternyata para manusia prasejarah ini menggunakan alat batu, bukan pahat logam yang rumit. Mereka juga terampil dalam memotong batu kapur yang lebih lunak dan membuat pilar di tempat. Setelah itu mereka membawa pilar-pilar tersebut ke puncak dan meletakkannya dengan tegak. Setelah cincin batu selesai dibuat, mereka menutupinya dengan lapisan tanah. Seiring waktu, mereka menambahkan cincin-cincin baru dan voila, jadilah sebuah bukit yang keren untuk membuat orang terkesan di masa depan. Selama tahun pertama penggalian, tim ini telah menemukan 15.000 potongan tulang binatang dari makhluk liar. Penduduk di sana tidak memiliki hewan peliharaan atau menanam makanan sendiri. Mereka berburu hewan liar sebagai makanan. Namun keadaan segera berubah karena tempat itu memiliki semua yang mereka butuhkan untuk mulai bertani. Para ilmuwan mengatakan mereka memiliki domba liar dan biji-bijian liar yang bisa didomestikasi. Dan tahukah kamu, hanya 32 km dari sana, para ahli genetika menemukan bukti adanya jenis gandum yang telah didomestikasi di sebuah desa prasejarah. Temuan luar biasa ini benar-benar mengubah cara pandang kita terhadap peradaban. Dulu, para ahli percaya manusia perlu belajar bertani dan menetap di satu tempat sebelum bisa membangun kuil dan membentuk masyarakat yang kompleks. Tapi nyatanya, penelitian Smith membalikan pemikiran tersebut. Dia menyatakan bahwa upaya luar biasa yang dilakukan untuk membangun struktur-struktur menakjubkan ini sebenarnya menyiapkan landasan bagi perkembangan masyarakat yang lebih maju. Artinya, perubahan sosial dan budaya terjadi sebelum adanya pertanian. Smith memiliki sebuah hipotesis menarik tentang Gobekli Tepe. Menurutnya, tempat ini bisa jadi merupakan situs pemakaman khusus untuk menguburkan orang-orang terkasih mereka. Dan yang menarik, situs pemakaman ini dihiasi patung-patung megah dan simbol-simbol yang melambangkan dewa-dewi dari dunia spiritual. Gagasan bahwa Gobekli Tepe bisa jadi merupakan tempat suci menambahkan kompleksitas pada keseluruhan ceritanya. Meski fungsi sebenarnya dari situs ini masih belum diketahui, pandangan Smith mengajak kita untuk melihat hubungan yang sangat erat antara dunia dan akhirat, serta rasa taksim yang mendalam masyarakat pemburu peramu kuno terhadap leluhur mereka yang telah tiada. Sekarang kita bahas tentang daya tarik utama tempat ini, yaitu tiang-tiang memukau berbentuk T yang mendominasi Gobekli Tepe. Struktur misterius ini memiliki tinggi antara 3 hingga 6 meter dan kemungkinan besar mewakili figur manusia. Tapi ada satu patung yang paling menonjol, yaitu relief singa 3 dimensi. Penggambaran ini sangat membangkitkan imajinasi kita. Kenapa? Karena ini memberi petunjuk tentang kemungkinan adanya singa yang berkeliaran di Anatolia pada masa Neolitikum. Batu-batu tegak ini disusun membentuk lingkaran dan ditempatkan dalam lubang persegi panjang. Setiap lingkaran memiliki susunan serupa, 2 pilar besar berbentuk T di tengah, dikelilingi pilar-pilar yang sedikit lebih kecil menghadap ke dalam. Sungguh penataan yang menarik. Pilar-pilar ini menjulang setinggi 4,5 meter dan berat 7 hingga 10 ton. Beberapa pilar terlihat polos dan sederhana, sementara yang lain bagaikan karya seni dengan ukiran yang rumit. Rubah, kalajengking, dan burung nasar menjadi hidup, merayap dan meliuk-liuk di sisi pilar. Tapi bukan hanya hewan yang digambarkan di permukaan batu ini. Sebagian pilar memiliki bentuk abstrak yang mewakili manusia dan bahkan ukiran kecil berbentuk pakaian. Beberapa bahkan memiliki ikat pinggang. Nah, ada satu pilar yang sangat menonjol dibanding yang lainnya. Pilar batu yang sangat tua ini menggambarkan sebuah komet menabrak bumi. Itu terjadi pada periode dingin yang berlangsung sekitar 1000 tahun. Penelitian sebelumnya yang memiliki inti es Greenland menyebut teori komet ini, dan sekarang pahatan di Gobekli Tepe membuktikan kebenarannya. Ukiran di pilar-pilar itu seperti komik sejarah. Ukiran-ukirannya bahkan memperlihatkan sosok manusia tanpa kepala. Para peneliti memasukkan gambar-gambar tersebut ke komputer dan menemukan kaitannya dengan rasi bintang.
yang menandakan kuil ini mungkin dulunya adalah observatorium kuno. Seolah-olah nenek moyang kita ingin mendokumentasikan peristiwa dahsyat ini dengan cara mereka yang unik. Para arkeolog sudah menggali dan meneliti Gobekli Tepe sejak pertengahan tahun 90-an, menyingkap lapisan-lapisan sejarah dan memberi kita pemahaman lebih dalam mengenai hubungan yang rumit antara berbagai elemen. Mereka tidak berencana untuk menghentikan seluruh proses ini dalam 150 tahun ke depan. Entah apa lagi yang akan mereka temukan. Gobekli Tepe telah dicap murni sebagai situs ritual tanpa Sebuah tim arkeolog yang sedang menggali di ujung utara Zambia menemukan sesuatu yang bisa mengubah semua yang kita ketahui tentang manusia purba. Itu adalah struktur kayu yang dibuat sekitar 1,5 juta tahun lalu yang tertua dari jenisnya di bumi. Konstruksinya terdiri dari 2 batang kayu yang dibentuk sedemikian rupa agar bisa menyatu seperti set bangunan mainan Lincoln Logs. Tidak mungkin 2 batang kayu hanyut begitu saja di sepanjang sungai dan menyatu secara alami. Keduanya dipahat dengan alat tajam sebelum Homo sapiens atau manusia modern muncul di Afrika. Para peneliti tidak tahu spesies manusia purba mana yang bisa membuat benda seperti ini, tapi mereka cukup hebat dalam hal perencanaan dan bahkan mungkin menggunakan bahasa untuk mendiskusikan proyek-proyek konstruksi mereka. Hal ini juga berarti kita tidak bisa terlalu yakin bahwa orang-orang zaman batu hanyalah pengembara. Mereka mungkin sudah lebih banyak menetap dari yang kita duga dengan sumber daya yang cukup untuk tinggal di satu tempat. Menemukan benda-benda kayu dari zaman batu seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami karena benda-benda itu akan terdekomposisi seiring waktu. Mirip kayak Beethoven gitu. Tapi yang satu ini ditemukan di dekat air terjun Kalambo, dekat perbatasan Zambia dan Tanzania. Konstruksi ini mungkin merupakan jalan setapak, tempat penyimpanan kayu bakar atau makanan, atau tempat berteduh. Konstruksi ini terawetkan dengan sangat baik di dalam sedimen tergenang air yang tidak memiliki oksigen dan membuat konstruksinya tetap utuh. Temuan ini memiliki tanda yang tersisa dari alat yang digunakan untuk menyatukannya. Para arkeolog juga menggali 4 alat kayu kuno di situs tersebut seperti baji, tongkat penggali, potongan kayu, dan cabang dengan lekukan yang semuanya berasal dari lebih dari 300.000 tahun lalu. Para ilmuwan menganalisis mineral dalam pasir di sekitar benda-benda yang mereka temukan dan menggunakan teknik yang disebut penanggalan luminesensi untuk mengetahui usia temuannya. Para ahli percaya mereka harus mempelajari lebih banyak situs yang tergenang air karena mungkin ada lebih banyak contoh pengerjaan kayu kuno. Para arkeolog harus sangat berhati-hati saat menangani temuan ini agar tidak merusak kayu yang rapuh, jadi mereka menggunakan peralatan plastik. Tim yang menemukan konstruksi tersebut harus menjaga agar kayu tetap basah agar tidak kehilangan jejak aktivitas manusia atau rusak. Mereka membawanya ke Inggris untuk mempelajarinya di tangki khusus fotografi bawah air. Di sana mereka membuat model 3 dimensi kayu itu. Artefak kayu paling awal yang ditemukan sejauh ini adalah sepotong papan yang dipoles dari Israel yang berusia lebih dari 780.000 tahun. Ada juga beberapa peralatan kayu untuk mencari makan yang berusia 400.000 tahun, tapi tidak ada yang semaju konstruksi kayu di Afrika. Para ilmuwan menemukan serat kapas dari timur dekat kuno yang berusia 7.000 tahun yang tertua dari jenisnya. Tempat serat itu ditemukan seperti kapsul waktu dengan bangunan bata lumpur dan berbagai macam barang kuno memberi kita gambaran kehidupan di masa itu. Mereka sudah menemukan tanda-tanda pesta kuno dengan tempat-tempat untuk menyimpan makanan. Biasanya benda-benda dari era ini berubah menjadi debu, tapi berkat mikroskop yang canggih, para ahli dapat menyelam jauh ke dalam sedimen yang dikumpulkan dari situs ini dan menemukan segala jenis sisa-sisa organik, termasuk benang-benang katun ini. Dulu orang mengira kain-kain di sini dibuat dari tanaman lokal, tapi sepertinya kapas ini mungkin telah melakukan perjalanan jauh dari wilayah Indus yang merupakan wilayah Pakistan modern. Desa kuno Tel Saf mungkin lebih terhubung dari yang kita duga dan menjadi bagian dari jaringan perdagangan internasional. Ada lebih banyak bukti yang mendukung ide ini, seperti manik-manik dari Anatolia, Rumania, dan Mesir, serta tembikar dari negara-negara lain.
Sepatu kulit tertua yang pernah ditemukan sejauh ini telah menunggu selama 5.500 tahun di sebuah gua di Armenia sekarang. Seorang arkeolog Inggris menemukan ini di bawah guci yang pecah di dasar lubang. Di samping sepatu itu terdapat tulang belikat rusa, tanduk kambing liar, tulang belakang ikan, dan beberapa pecahan tembikar yang berserakan. Sepatu itu sendiri cukup sederhana, terbuat dari sepotong kulit sapi yang dililitkan pada kaki kanan, disatukan dengan tali kulit melalui lubang tali. Untuk mempertahankan bentuknya, mereka memasukkan rumput ke dalamnya. Para ilmuwan tidak yakin siapa yang memakai sepatu ini, tapi mereka menggunakan penanggalan radiokarbon untuk mengetahui usianya beserta isian rumputnya. Sepatu ini sangat mirip dengan sepatu yang masih dipakai orang-orang di Kepulauan Aran, Irlandia. Teknologi dan metode yang sama yang digunakan membuat sepatu ini bertahan di Eropa hingga pertengahan abad ke-20. Di dekat Leipzig, para penggali menemukan sebuah makam dari sekitar tahun 2500 sebelum Masehi, penuh dengan lebih dari 100 gigi anjing yang berjejer rapi. Gigi ini bisa saja bagian dari penutup tas tangan yang mewah, kulit atau kain yang menyatukannya pasti telah lenyap selama berabad-abad. Jika benar, itu akan menjadi tas tertua di dunia yang berasal dari zaman batu. Menurut para ahli, menggunakan gigi anjing pada hiasan rambut dan kalung untuk wanita dan pria merupakan hal yang trendy pada masa itu. Siapapun pemilik dompet tersebut pasti memiliki status sosial yang tinggi, dilihat dari jumlah bahan yang digunakan untuk membuatnya. Belum termasuk jumlah semua anjing yang ompong ya. Sepertinya alat musik tertua yang pernah dibuat oleh manusia adalah seruling kuno dari tulang burung dan gading mamut. Alat musik ini ditemukan di sebuah gua di selatan Jerman, tempat yang menunjukkan tanda-tanda awal manusia modern menetap di Eropa. Dengan menggunakan ilmu penanggalan karbon, para ilmuwan memperkirakan usia seruling tersebut sekitar 42.000 tahun. Menurut para ahli, alat musik ini mungkin digunakan untuk bersenang-senang atau dalam upacara keagamaan. Beberapa ahli percaya bahwa musik mungkin telah membantu kita membangun lingkaran sosial yang lebih besar dan memperluas wilayah kita dibandingkan dengan Neanderthal. Mereka menghilang dari sejarah sekitar 30.000 tahun yang lalu. Pada tahun 2020, sebuah tim ilmuwan menemukan seutas tali sepanjang sekitar 6 mm di Prancis. Para arkeolog menemukan sebuah fragmen tali di samping sebuah alat batu. Serat yang dipilin seperti itu bisa digunakan untuk apa saja, mulai dari membuat pakaian hingga jaring ikan. Pada masa prasejarah, ini merupakan teknologi yang canggih dan Neanderthal tampaknya telah menguasainya. Para ilmuwan sudah mengetahui manusia purba ini membuat tar dari kulit pohon birch dan mereka memproduksi manik-manik kerang. Bahkan ada bukti-bukti seni Neanderthal seperti alat musik dawai dan temuan-temuan serupa yang membuktikan bahwa nenek moyang kita dari ribuan tahun lalu tidaklah seprimitif seperti yang sering diperlihatkan dalam budaya populer. Pada abad ke-19, orang-orang Prancis menemukan sebuah lempengan granit hitam yang rusak dari tahun 196 sebelum Masehi. Batu tersebut berisi satu teks dalam 3 aksara, Yunani kuno, hieroglif Mesir, dan demotik. Seorang filolog Prancis adalah orang pertama yang berhasil memecahkan kodenya. Dia berhasil mencocokkan huruf Yunani dengan huruf-huruf dalam aksara Mesir, dan kita akhirnya bisa membaca hieroglif. Nama batu granit yang memungkinkan semua itu adalah batu Rosetta. Dengan bantuannya antara lain, para ilmuwan berhasil memahami catatan papirus tentang bagaimana piramida Mesir dibangun. Seorang arkeolog Inggris, Sir Arthur Evans, Sepotong tulang rusuk paus baru-baru ini ditemukan di sebuah tambang di Carolina Utara. Mungkin ada yang berpikir itu bukan apa-apa. Memangnya paus tidak bisa menjadi penambang, ya kan? Namun potongan ini memberikan para ilmuwan pandangan unik tentang interaksi antara hiu prasejarah dan paus dari sekitar 3-4 juta tahun yang lalu. Masalahnya ada 3 bekas gigi yang menghiasi tulang rusuk itu. Ini berarti bahwa paus tersebut pernah digigit dengan parah oleh hewan yang punya rahang sangat kuat. Dilihat dari jarak antar bekas giginya dan jaraknya mencapai hampir 6,3 cm, hewan ini bisa jadi adalah hiu bergigi besar. Maksudku adalah megalodon.
atau bisa jadi spesies hiu yang berbeda yang ada pada saat itu. Lengkungan rahang hiu menunjukkan bahwa hewan ini relatif kecil, dengan panjang antara 4-6 meter. Sedangkan untuk paus, tampaknya merupakan nenek moyang paus biru atau paus bungkuk. Para peneliti sangat kagum, tidak biasanya ada bukti interaksi dan perilaku hewan yang terawetkan dalam catatan fosil. Setelah memeriksa sampel, mereka menyimpulkan bahwa hiu itu pasti melancarkan satu gigitan besar. Tapi si paus bertahan karena sebagian besar fragmen fosil ditutupi oleh apa yang disebut sebagai anyaman tulang. Tulang ini dengan cepat terbentuk sebagai respons terhadap infeksi lokal. Tulang ini tidak terlalu kuat dan kemudian tubuh akan merombaknya menjadi jaringan tulang yang padat. Namun, hal ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Adanya tulang ini berarti penyembuhannya tidak sempurna, dan paus tersebut mati 2-6 minggu setelah perjumpaan yang malang itu. Di sisi lain, kematiannya bisa saja tidak terkait dengan infeksi dan cedera. Hanya segelintir fosil yang menunjukkan jenis interaksi antara hewan purba. Kita sering menemukan bekas gigitan pada fosil yang menunjukkan di mana hewan itu mati dan bangkainya bersih. Tapi, fosil ini adalah salah satu dari beberapa contoh yang tidak hanya menunjukkan luka yang ditimbulkan oleh hewan lain, tapi juga menunjukkan bahwa mangsanya selamat. Semua fosil memang menarik bagi para ahli paleontologi ya. Mereka perlu mengetahui lebih banyak, tapi sebagian mungkin terlihat menakutkan bagi orang awam. Sebagai contoh, lihatlah gambar lengan tentakel dan kepala berbentuk segi 8 ini. Ketika pertama kali muncul di media massa, para pengguna internet mengklaim bahwa itu adalah organisme purba yang datang dari luar angkasa. Yang lain mengira bahwa cerita itu palsu, tapi nyatanya baik gambar maupun fosilnya nyata. Fosil ini dikenal sebagai lempeng kematian, representasi fosil dari peristiwa kepunahan massal satu atau beberapa spesies. Fosil ini sebenarnya berisi lebih dari selusin spesimen sejenis organisme laut yang disebut crinoid. Terlepas dari penampilannya, crinoid bukanlah tumbuhan, melainkan hewan laut. Spesies ini hidup jauh di bawah air di dasar laut. Crinoid berkerabat dengan bintang laut, bulu babi, dan bintang rapuh. Makhluk ini dapat menempelkan dirinya ke dasar laut dengan tangkai yang terbuat dari cakram berpori dan fleksibel yang dihubungkan oleh jaringan lunak. Tangkai tersebut berongga dan disitulah sistem saraf hewan ini berada. Crinoid menyerap oksigen melalui kaki tabung berdinding tipis. Makhluk ini biasanya mencapai panjang lebih dari 20 cm dan memiliki 5 lengan yang dilapisi dengan struktur seperti tentakel yang tampak berbulu. Makhluk ini memakan plankton dan mengeruk material organik. Meskipun penemuan fosil ini tampak sangat menarik, hanya sedikit makhluk dalam catatan fosil yang membingungkan para ilmuwan, seperti halnya Truly Monster. Makhluk laut yang aneh ini memiliki moncong bergigi, seperti belalai, dan mata yang menjulur keluar pada batang yang kaku. Tapi hal yang paling aneh, ia mustahil diklasifikasikan. Para peneliti telah mempertimbangkan berbagai organisme, misalnya cacing bersegmen, siput berenang, dan makhluk mirip belut primitif, sejak monster itu ditemukan pada tahun 1966. Baru-baru ini, mereka bahkan telah mencoba menghubungkannya dengan beberapa spesies ikan tanpa rahang dengan struktur seperti tulang punggung. Sebuah tim ilmuwan dari Jepang telah menggunakan pemindai laser beresolusi tinggi untuk memeriksa anatomi fosil Truly Monster dalam bentuk 3 dimensi. Mereka menyimpulkan bahwa fosil yang penuh teka-teki itu mungkin adalah invertebrata. Dan tetap saja, identitas asli makhluk itu masih sulit dipahami. Pada tahun 50-an, pemburu fosil amatir Francis Tully menemukan jejak gaib organisme berbentuk torpedo dengan sirip ekor yang besar di hamparan fosil Mason Creek di Illinois. Tully belum pernah melihat sesuatu yang mirip dengan makhluk torpedo tersebut. Dia membawa temuannya ke Field Museum of Natural History di Chicago. Para ahli paleontologi yang bekerja di sana juga kebingungan. Sejak saat itu, para ilmuwan tidak dapat menentukan di mana makhluk itu berada dalam pohon keluarga filogenetik, atau di mana mereka harus menghabiskan Thanksgiving. Pada tahun 1741, seorang penjelajah dan kapten bernama Vitus Jonasson Bering memimpin sebuah ekspedisi untuk memetakan pesisir Alaska.
Kapal yang ditumpanginya karam di tempat yang kemudian dikenal sebagai Pulau Bering. Setengah dari kru kapal selamat berkat ditemukannya seekor sapi laut yang sangat besar. Dengan daging hewan ini yang memberi mereka makan, para pelaut berhasil membuat kapal kecil dari reruntuhan kapal dan kembali ke rumah. Dalam perjalanan pulang, seorang ilmuwan yang berada di antara mereka menghabiskan waktunya untuk mendokumentasikan hewan dan tumbuhan yang mereka temukan. Sapi laut itu sangat menarik, karena tanpa sapi laut itu, para kru tidak akan selamat. Hewan-hewan itu memiliki panjang lebih dari 8 meter dan berat sekitar 10 ton. Semua sapi laut adalah anggota ordo Sirenia, mamalia laut yang lebih dekat kekerabatannya dengan gajah daripada sapi. Ilmuwan mendeskripsikan mereka memiliki kulit hitam, kepala kecil, dan kaki depan yang gemuk. Sapi laut itu berenang di permukaan air, mengunyah rumput laut. Setelah informasi tentang hewan-hewan ini tersebar luas, ekspedisi perdagangan bulu berang-berang laut memanfaatkan hal yang menguntungkan itu. Sapi laut sangat jinak dan dapat dengan mudah diburu. Singkat cerita, dalam waktu 27 tahun setelah ilmuwan menyebutkan hewan-hewan itu, mereka punah. Tapi itu bukan bagian yang paling menyedihkan. Catatan fosil mengungkapkan sejarah yang jauh lebih dalam dan gelap. Fosil sapi laut telah ditemukan di seluruh dunia dari Jepang hingga Meksiko. Ini berarti bahwa hewan ini pernah berkembang di padang rumput laut yang luas di seluruh lingkar Pasifik Utara. Populasi kecil yang ditemukan oleh ekspedisi tersebut mungkin merupakan sisa-sisa terakhir dari populasi yang dulunya jauh lebih besar dan jauh lebih sehat. Kemungkinan besar perburuan yang dilakukan oleh penduduk asli telah mengurangi jumlah hewan-hewan ini hingga hampir punah. Dan pukulan terakhir datang dari para pemburu barat. Kerabat dekat sapi laut purba yang masih hidup jarang diburu saat ini. Namun, mereka tetap terancam punah. Bagi sebagian orang, fosil yang menakjubkan ini mungkin terlihat sedikit mengganggu. Slaves lentils adalah fosil yang dimiliki oleh hewan yang disebut Nummulids. Mereka hidup dan berkembang di laut dangkal yang hangat yang menutupi sebagian wilayah Mesir sekitar 40 juta tahun yang lalu. Nama Nummulids mengisyaratkan fakta bahwa spesimen yang lebih besar menyerupai koin. Dan dalam cerita rakyat Mesir, mereka bahkan disebut sebagai uang malaikat. Makhluk ini memiliki struktur bersel tunggal yang sederhana, kontras dengan kerangkainya yang sangat rumit. Lihatlah rangkaian lingkaran spiral yang saling tumpang tindih ini. Setiap lingkaran dibagi menjadi ruang-ruang kecil yang tak terhitung jumlahnya. Nummulid dapat tumbuh hingga Dahulu kala ada sebuah kerajaan tempat orang Mesir kuno melakukan perjalanan untuk membeli hadiah bagi Firaun, semacam pusat perbelanjaan kuno. Kerajaan ini yang bernama Negeri Pan, kaya akan barang-barang mewah, termasuk emas, resin aromatik, kayu hitam, kayu eboni, gading, dan hewan-hewan eksotis seperti macan tutul dan babun. Semua itu rasanya seperti ide hadiah yang bagus bagiku. Negeri Pan adalah mitra dagang yang sangat penting bagi Mesir selama lebih dari 1000 tahun. Namun jika kamu berencana untuk pergi ke sana, kabar buruknya adalah bahwa kota ini belum ditemukan hingga saat ini dan tidak ada yang tahu pasti di mana letaknya. Kita hanya mengetahuinya dari catatan. Yang paling terkenal adalah yang ditinggalkan di dinding kuil Ratu Hatshepsut yang pernah mengirim ekspedisi ke Pan. Para ilmuwan telah mencoba menemukan lokasi yang tepat dari tanah yang kaya ini selama lebih dari 150 tahun. Bisa jadi letaknya di sebelah tenggara Mesir, di wilayah pesisir selatannya, di sepanjang Laut Merah, Teluk Aden, dan Samudra Hindia, atau bisa juga di tanduk Afrika dan daerah di seberang lautan di Arab Selatan. Sekarang, para peneliti akhirnya dapat mempersempit kemungkinan lokasi tersebut berkat studi tentang mumi babun. Orang Mesir kuno mengagumi babun dan bahkan menganggapnya terkait dengan dewa bulan dan kebijaksanaan. Salah satu spesies, babun keramat, sering ditampilkan dalam lukisan dinding, duduk dengan ekor melengkung ke kanan dan dimumikan dalam posisi ini. Jenis lainnya, babun zaitun, terbungkus dalam kepompong raksasa. Kedua jenis babun ini ditemukan di makam lembah para raja. Namun jika kamu ingat pelajaran geografi, babun tidak mungkin berkeliaran di Mesir. Jadi hewan-hewan itu pasti dibawa ke sana melalui perdagangan dengan daerah lain. Para ahli primata, ahli Mesir, ahli geografi, dan ahli geokimia meneliti mumi babun dari 2 periode waktu yang berbeda di Mesir kuno.
Beberapa berasal dari periode Kerajaan Baru, dan yang lainnya berasal dari periode Ptolemeus. Para ilmuwan melakukan kerja keras ekstra dan menganalisis jaringan dari 155 babun dari 77 tempat terpisah di Afrika bagian timur dan Arab bagian selatan. Itu semua adalah area yang menurut mereka mungkin negara Pan kuno. Mereka mengukur oksigen dan strontium dalam tubuh babun. Ketika hewan minum air dan makan tanaman, gigi, rambut, dan tulangnya menunjukkan tanda geografis di mana ia pernah tinggal berkat elemen-elemen yang dikandungnya. Para ilmuwan menggunakan metode khusus yang disebut pemetaan isotop dan menemukan bahwa babun Kerajaan Baru yang mereka analisis berasal dari lokasi Eritrea, Ethiopia atau Somalia. 5 mumi babun dan periode Ptolemait memiliki tingkat strontium yang sama dengan yang ditemukan di Mesir. Jadi orang Mesir kuno mungkin memiliki tempat khusus untuk membiarkan dan memelihara babun. Mungkin di Memphis, sebuah kota Mesir hilir, bukan Tennessee ya. Sementara itu para ahli paleontologi dari Selandia Baru beruntung karena sebongkah batu besar terbelah akibat air pasang dan memperlihatkan fosil penguin terbesar yang pernah hidup di bumi. Para ilmuwan menggunakan pemindai laser untuk membuat model 3D dari tulang penguin purba tersebut. Mereka membandingkan tulang-tulang ini dengan ukuran sirip penguin modern dan menghitung berapa berat penguin purba tersebut. Saat ini penguin terbesar, penguin kaisar, memiliki berat antara 25 hingga 45 kg. Para peneliti berpikir bahwa penguin dari masa lalu yang mereka temukan memiliki berat sekitar 154 kg. Benar-benar raksasa dunia penguin. Burung-burung besar yang tidak bisa terbang ini hidup di lautan di sekitar Selandia Baru lebih dari 50 juta tahun yang lalu. Setelah dinosaurus punah, penguin-penguin ini benar-benar memanfaatkan tubuh besarnya untuk tetap hangat di air yang dingin. Hewan ini bahkan mungkin telah berkeliling dunia berkat itu, dan penguin raksasa ini bisa saja menakut-nakuti predator, tapi jelas tidak ada yang mau memangsanya. Asteroid yang memusnahkan dinosaurus juga memusnahkan sebagian besar reptil laut besar, dan nenek moyang anjing laut dan paus masih hidup di daratan. Pada tahun 1992, 4 petani di Tiongkok sedang menguras air dari kolam mereka dan secara tidak sengaja menemukan sebuah kapal yang penuh dengan emas dan patung-patung kuno yang bernilai jutaan. Tidak, aku bercanda, tapi mereka menemukan Gua Long Yao. Ini adalah 24 gua besar yang dibuat oleh orang-orang pada zaman dahulu kala. Meskipun gua-gua tersebut sangat besar dan dibuat dengan baik, tidak ada yang tahu siapa yang membangunnya, alasannya dibangun, atau caranya dibangun. Para ahli menduga gua-gua tersebut berusia setidaknya 2000 tahun. Namun mereka tidak mengerti kenapa gua-gua ini tidak disebutkan dalam catatan sejarah. Semua gua di Lung Yao terlihat sama dan tidak terhubung satu sama lain. Setiap gua punya satu pintu masuk yang terhubung ke poros vertikal dengan tangga berukir. Hujan dan air dari permukaan dapat mengalir ke dalam gua melalui tangga ini. Untuk mengatur air ini, gua-gua tersebut memiliki alur khusus, saluran, dan sistem untuk menangkap air di bagian bawah. Jadi sepertinya para pembangun kuno benar-benar ahli dalam hal drainase dan pengelolaan air. Mungkin kotaku bisa belajar dari mereka karena kotaku ini berubah menjadi Venesia setiap kali hujan deras. Gua-gua tersebut dibangun di bawah sebuah bukit yang dinamai sesuai dengan nama seekor burung yang merupakan salah satu makhluk yang paling dihormati dalam mitologi dan budaya Tiongkok. Ini melambangkan semua hal terbaik seperti kebajikan yang tinggi, keanggunan, dan penyatuan yin dan yang. Para ilmuwan berpikir bahwa mungkin ada hubungan antara gua dan burung tersebut, tapi sejauh ini hanya teori. Para ahli dan Institut Teknologi Kelautan Nasional India sedang melakukan survei polusi rutin mereka ketika mereka menemukan beberapa struktur yang tampak seperti kota di bawah air. Dengan menggunakan teknologi sonar khusus, tim tersebut menemukan bentuk-bentuk geometris yang besar di dasar laut. Mereka mengangkat berbagai benda dari situs tersebut, seperti tembikar, manik-manik, patung, bagian-bagian dinding, dan bahkan tulang dan gigi manusia. Mereka menduga bahwa reruntuhan tersebut berasal dari peradaban yang lebih tua dari peradaban lembah Indus zaman perunggu, yang merupakan budaya perkotaan paling awal di anak benua India yang kita ketahui sejauh ini. Namun tidak semua orang ikut merayakan penemuan yang mengagumkan ini. Beberapa arkeolog menolak untuk mempercayainya dan mengira bahwa ini hanyalah tipuan komputer. Dan bahkan ketika mereka melihat ratusan artefak dari dasar laut, mereka mengatakan bahwa mungkin benda-benda itu hanyut di bawah aliran sungai kuno ke sana dari tempat lain. Tim yang menemukan situs bawah laut tersebut memutuskan untuk membuktikan bahwa mereka benar.
Mereka memilih sepotong kayu sebagai bukti utama. Mereka mengujinya dan menemukan bahwa usianya sudah 9.500 tahun. Itu bisa jadi adalah usia seluruh situs. Orang-orang yang skeptis masih bersikeras bahwa kita tidak bisa menulis ulang seluruh sejarah manusia hanya karena sepotong kayu. Bahkan 23 tahun sejak penemuannya, tidak ada yang yakin dengan jawaban akhirnya. Ini sebagian karena sulitnya menjelajahi situs tersebut. Situs ini berada di perairan yang sangat berbahaya dengan arus yang kuat dan ombak besar. Selama musim panas yang sejuk di Antartika, dari akhir November hingga Januari, para ahli geologi dari University of Wisconsin-Milwaukee mendaki lereng McIntyre Promontory yang membeku di pegunungan Transatlantik. Di atas padang es, mereka mengamati bebatuan abu-abu di gunung itu untuk mencari fosil dari masa ketika benua itu masih memiliki hutan hijau. Pada akhir perjalanan mereka, para ahli geologi menemukan potongan-potongan fosil 13 pohon. Fosil-fosil ini menunjukkan bahwa pohon-pohon tersebut berusia lebih dari 260 juta tahun. Ini berarti hutan tersebut tumbuh pada akhir periode Permian sebelum dinosaurus pertama muncul. Lebih dari Jika dinosaurus pernah menguasai bumi, sepertinya kita akan menemukan tulang belulang mereka di mana-mana. Tapi kita tidak menemukannya. Mengapa begitu? Tidak ada konspirasi di sini. Yang benar adalah bahwa pencarian untuk menemukan sisa-sisa dinosaurus jauh lebih kompleks daripada yang terlihat. Ya, tulang dinosaurus itu nyata. Kita telah menemukan banyak sekali dan mereka telah ditemukan di setiap benua, meskipun banyak orang yang berpendapat sebaliknya. Dan distribusi yang tidak merata dari harta karun prasejarah ini adalah keunikan alam yang sederhana. Ternyata, fosilisasi adalah fenomena yang sangat langka. Ini hanya terjadi dalam kondisi tertentu. Ketika seekor dino mati, perjalanan menuju fosilisasi dimulai. Bangkai dino harus segera terkubur oleh sedimen, diikuti oleh lapisan demi lapisan, menciptakan tekanan geologis. Mineral menyelinap ke dalam tulang, mengubahnya menjadi batu. Resep unik ini sebagian besar terjadi di bawah air, di mana sedimen seperti pasir dan lumpur dapat menyelimuti raksasa yang telah tumbang dengan anggun. Itulah sebabnya, dinosaurus yang menemui ajalnya di atas tanah jarang sekali berakhir sebagai fosil. Sebagai contoh, kita hampir tidak menemukan fosil spesies yang hidup di hutan, dan terutama di pegunungan. Para peneliti mengungkapkan bahwa banyak fosil yang muncul dari daerah dekat danau atau sungai, entah tenggelam sebelum banjir atau terbawa oleh hujan. Dinosaurus ini beruntung dalam pembentukan fosil. Inilah alasan mengapa kita tidak menemukan dino di setiap tempat. Kenyataan pahitnya adalah kita mungkin tidak akan pernah bertemu dengan banyak spesies dinosaurus. Semua karena keterbatasan fosilisasi. Sekitar 71% dinosaurus tidak akan pernah ditemukan. Kita bahkan tidak tahu berapa banyak spesies yang telah hilang karena kondisi yang tidak cocok. Jika kita sangat beruntung, kita mungkin akan menemukan beberapa fosil dinosaurus gunung di sungai-sungai setempat. Tapi itu adalah kasus yang sangat jarang terjadi. Jadi, ya, meskipun dinosaurus menghiasi dunia, semua fosil yang kita temukan sejauh ini adalah karena keberuntungan yang luar biasa. Hal ini membuatmu bertanya-tanya, berapa banyak dinosaurus yang hidup pada umumnya? Ada mitos tentang mereka yang menjalani kehidupan seperti kura-kura. Orang-orang percaya bahwa dinosaurus berjalan mondar-mandir selama berabad-abad untuk mencapai ukuran yang sangat besar. Lucunya, kenyataannya justru sebaliknya. Kenyataannya, dinosaurus hidup singkat dan bersinar terang seperti bintang rock. Sayangnya, begitu hewan-hewan ini mencapai puncak reproduksi, mereka seringkali berada di jalur cepat menuju fosilisasi sebelum mencapai potensi ukuran penuh mereka. Yang menarik adalah bahwa siklus hidup dinosaurus selaras dengan ritme pepohonan. Mungkin kamu tahu bahwa kita bisa menentukan berapa umur pohon dari cincinnya. Memang benar, setiap pasangan cincin terang dan gelap sama dengan usia 1 tahun. Seperti halnya cincin yang memberi tahu kita tentang pepohonan, tulang dinosaurus juga memberi tahu kita tentang pepohonan tersebut. Para peneliti memeriksa irisan tulang di bawah mikroskop, menganalisis jaringan yang berbeda untuk mengukur tingkat pertumbuhan. Cincin yang tebal berarti pertumbuhan yang cepat, dan cincin yang sempit berarti pertumbuhan yang lebih lambat.
Dalam dunia hewan, lebih besar biasanya berarti lebih panjang umur. Jadi, beberapa orang bertanya-tanya apakah dinosaurus besar benar-benar hidup lebih lama. Tampaknya iya. Dinosaurus sauropoda besar mirip dengan raksasa purba. Kemungkinan membutuhkan waktu sekitar 30 hingga 35 tahun untuk mencapai puncak kolosalnya. Setelah itu, mereka mungkin menikmati beberapa dekade lagi di panggung prasejarah. Bagi dinosaurus yang lebih kecil, seperti Ornithopoda yang gesit, kehidupan berlangsung dengan cepat. Mereka tumbuh ke ukuran penuh setelah sekitar 4-5 tahun hidup. Namun, setelah hanya 3-4 tahun, dinosaurus mini ini, kecuali mereka yang sangat beruntung, mungkin akan mengucapkan selamat tinggal. Jadi, ternyata banyak dinosaurus yang tidak hidup selama ratusan tahun. Sebagian besar dari mereka, bahkan yang kolosal sekalipun, jarang sekali mencapai usia 50-an. Sungguh mengejutkan jika kamu membandingkannya dengan raksasa masa kini seperti paus biru dan gajah. Hewan-hewan ini memiliki umur yang panjang seperti manusia. Paus biru hidup sekitar 80 hingga 90 tahun dan banyak gajah yang mencapai usia 60-an hingga 70-an dan mereka tidak sebesar dinosaurus. Sayang sekali mereka meninggalkan planet kita begitu cepat dan kita tidak memiliki kesempatan untuk mempelajari begitu banyak dari mereka. Yang lebih menyedihkan lagi, dinosaurus sudah ditakdirkan untuk punah sejak awal. Bahkan jika sebuah batu kosmik tidak menghantam planet kita, dinosaurus akan tetap punah hari ini. Meteorit Chicxulub menghantam planet kita 66 juta tahun yang lalu. Sebagai catatan, meteorit ini tidak benar-benar menghancurkan semua dinosaurus, hanya dinosaurus non-unggas. Sisanya menjadi burung. Ya, beberapa makhluk kolosal ini menjadi ayam dan merpati kecil yang kita lihat sekarang. Mungkin mereka tahu seperti apa rasanya serigala. Namun, bahkan sebelum hal itu terjadi, bumi secara perlahan-lahan mempersiapkan bencana bagi mereka. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa era sebelum tumbukan asteroid bukanlah sebuah surga, melainkan sebuah kawah candra di muka yang penuh dengan tantangan lingkungan. Para ilmuwan mempelajari perangkap Dekan, salah satu wilayah vulkanik terbesar di India Barat saat ini. Mereka menemukan teknik inovatif untuk mempelajari masa lalu melalui gunung berapi dengan mengukur konsentrasi belerang dalam batuan. Dari situlah mereka mengetahui bahwa perangkap Dekan yang memuntahkan jutaan mil kubik batuan cair berkontribusi terhadap perubahan iklim global. Lebih dari 100.000 tahun sebelum meteor Chicxulub yang terkenal itu jatuh, suhu global mungkin telah anjlok beberapa derajat. Penurunan mendadak ini kemungkinan besar dipicu oleh emisi sulfur dari perangkap Dekan. Dan hal ini pada gilirannya menyebabkan kondisi iklim yang sangat liar dan tidak menyenangkan. Bumi akhirnya mengalami musim dingin vulkanik. Hal ini membuat kehidupan menjadi sangat menantang bagi flora dan fauna dan menjadi awal dari kepunahan dinosaurus. Jadi, meskipun tidak ada asteroid, dinosaurus tidak akan bertahan terlalu lama. Untuk waktu yang lama, para ilmuwan telah memperdebatkan apakah asteroid yang memusnahkan dinosaurus atau aktivitas gunung berapi. Akhirnya, teknologi berkembang dan kita dapat menggunakannya untuk menjawab pertanyaan ini. Sistem AI yang dikembangkan oleh para peneliti menawarkan perspektifnya sendiri. Dengan menggunakan lebih dari 100 prosesor yang dilengkapi dengan data geologi dan iklim, AI menjelajahi catatan fosil dan lebih dari 300.000 skenario yang mungkin untuk menemukan kebenaran. Dan menurut mesin tersebut, teori vulkanik jauh lebih masuk akal. Hal ini memberitahu para ilmuwan bahwa perubahan iklim yang diperlukan untuk kepunahan massal kemungkinan besar disebabkan oleh perangkap Dekan saja, bahkan tanpa dampak asteroid. Letusan gunung berapi bertepatan dengan batas kapur Paleogen dimulai 300.000 tahun sebelum asteroid, dan hal itu terus berlanjut untuk waktu yang lama. Hal ini menimbulkan beberapa pertanyaan tentang penilaian manusia versus AI. Beberapa ilmuwan menyatakan skeptis dan berbicara tentang potensi bias AI. Namun, para peneliti yang memimpin proyek ini sangat senang dengan kebaruan metode mereka dan potensinya untuk mengeksplorasi periode lain dalam sejarah bumi. Namun, mungkin akan membutuhkan waktu lebih lama bagi manusia untuk membangun kepercayaan pada AI. Kita telah menyebutkan bahwa dinosaurus non-unggas selamat dari peristiwa apokaliptik ini.
Untuk beberapa alasan, bagi gunung berapi maupun asteroid tidak memusnahkan semua yang ada di planet kita. Banyak hewan yang selamat, berevolusi menjadi mamalia, dan banyak tanaman yang terus berkembang. Sebenarnya, tumbuhan melalui hal ini lebih baik daripada hewan. Bencana mengucapkan selamat tinggal pada sekitar 75% spesies di bumi, belum termasuk semua kehilangan individu. Namun, keajaiban botani tetap bertahan. Sekitar 78. Musim panas di Timur Tengah menjadi sangat panas sehingga mengubah lanskap secara dramatis dan membuat seluruh kota muncul kembali dari masa lalu. Inilah yang terjadi pada tahun 2018 ketika kota yang dibangun oleh sebuah kerajaan misterius di Sungai Tigris akhirnya terungkap dari perangkap airnya. Para arkeolog bergegas ke lokasi karena mereka tidak ingin melewatkan kesempatan langka untuk menggali situs tersebut dan belajar lebih banyak tentang sejarah tempat itu. Mereka percaya bahwa mereka telah menemukan kota zaman perunggu Zakiku yang didirikan lebih dari 3.000 tahun yang lalu dan tenggelam sepenuhnya pada tahun 1980-an ketika sebuah bendungan dibangun di tempatnya. Dulunya, kota ini merupakan pusat kesibukan Kekaisaran Mitanni bagi para kafilah di rute perdagangan yang populer. Bendungan ini memiliki air yang merupakan barang langka di daerah itu, dan itu adalah jaminan untuk sukses. Kita hanya tahu sedikit tentang kekaisaran yang pernah berkuasa ini, karena para ilmuwan belum menemukan kronik tertulis di situs-situs yang digali. Itulah mengapa para arkeolog sangat senang saat menemukan sebuah istana untuk penguasa setempat. Beberapa tahun kemudian, ketika daerah itu kembali bebas dari air, mereka menemukan beberapa benteng untuk melindungi kota dari musuh. Puncak dari ekspedisi mereka adalah menemukan sebuah gudang umum yang besar untuk barang-barang perdagangan dan hasil panen, tumpukan gandum dan jelai, serta logam dan kayu impor. Roti adalah makanan pokok penduduk setempat, dan mereka juga menyukai sepanci besar sup sayuran dan semur untuk makan siang. Setiap rumah tangga memelihara domba, kambing, sapi, dan babi, sehingga mereka memiliki sumber susu dan daging untuk acara-acara khusus. Semua konstruksi yang ditemukan sejauh ini dibangun dari batu bata yang dicetak dari lumpur. Dinding-dinding yang berada di bawah air selama lebih dari 40 tahun sangat terawat dengan baik, seolah-olah baru saja runtuh. Istana kerajaan terlihat menonjol karena lebih besar dari konstruksi lainnya, memiliki dinding yang lebih tebal, dan bahkan trotoar yang terbuat dari batu bata lumpur bakar yang disegel agar tahan air. Raja setempat pasti memiliki hubungan baik dengan kaisar dari kekaisaran yang lebih besar, di mana Zakiku berada di bawah kekuasaannya. Para pedagang yang tinggal di kota mengumpulkan balok-balok kayu dan membawanya ke gudang. Balok-balok itu tiba di Sungai Tigris dari hutan-hutan di pegunungan di utara dan timur Mesopotamia. Para pedagang datang ke sini untuk menjual barang-barang mereka dan kemudian menyeberangi Sungai Tigris dalam perjalanan mereka ke daerah perbatasan. Zakiku berkembang pesat sebagai pusat perdagangan selama sekitar 6 abad hingga dilanda gempa bumi dahsyat pada tahun 1350. Para arkeolog menemukan 5 bejana keramik yang menyimpan lebih dari 100 tablet tanah liat yang dibuat tak lama setelah gempa. Hampir merupakan keajaiban bahwa tablet-tablet kecil dari tanah liat yang tidak dibakar dapat bertahan di bawah air selama beberapa dekade. Orang-orang yang menciptakannya pasti mengukir catatan di atas tanah liat saat masih basah. Mereka menulis tentang apa saja, mulai dari hasil panen yang baru saja disimpan hingga catatan untuk kerajaan lain. Kemudian, mereka akan membiarkan pesan tersebut mengering di bawah sinar matahari. Para juru tulis bahkan harus mempelajari bahasa yang berbeda agar semua orang di luar kota dapat membacanya. Para ilmuwan percaya bahwa tablet yang mereka temukan dulunya merupakan bagian dari arsip pribadi. Mereka berharap dapat menguraikan catatan-catatan tersebut untuk mempelajari lebih lanjut tentang sejarah Zakiku dan seluruh kekaisaran setelah gempa bumi dahsyat. Kerusakan pada bangunan-bangunan itu sangat besar, sehingga tidak mungkin untuk mengembalikan Zakiku ke masa kejayaannya. Dan jika ada yang selamat, mereka pasti telah meninggalkan kota itu. Beberapa dekade kemudian, bangsa Asyur yang juga tinggal di Mesopotamia menetap di sini.
Mereka membangun rumah-rumah mereka di atas reruntuhan kota yang ditinggalkan dan menggunakan bangunan apapun yang dapat mereka temukan dari penghuni sebelumnya sebagai dinding luar. Namun, mereka hanya tinggal di sini selama 50 tahun dan kemudian memutuskan untuk membangun ibu kota baru di tanah yang lebih subur untuk menghasilkan uang dari pertanian. Para arkeolog yang bekerja di Sakiku harus menghentikan penggalian ketika permukaan air kembali naik dan menutupi kota. Mereka menutup reruntuhan dengan lembaran plastik yang rapat dan menaruh batu dan kerikil di atasnya. Mereka berharap hal ini akan membantu melindungi situs yang tak ternilai harganya itu dari erosi air dan mencegahnya hilang sama sekali. Mereka menyadari betapa pentingnya air dari bendungan untuk wilayah tersebut. Tapi, jika air surut lagi, mereka mengatakan bahwa mereka pasti akan melanjutkan penggalian. Ada sebuah komunitas yang ramai di gurun yang sekarang dikenal sebagai Gurun Taklamakan di Tiongkok sekitar 1600 tahun yang lalu. Komunitas ini hidup di sepanjang Sungai Nia yang mengalir melintasi gurun sejauh berkilo-kilometer dan mendapatkan air dari salju yang mencair di pegunungan. Setelah 3 tahun bekerja di daerah tersebut, para arkeolog dan ilmuwan berhasil menggali 8 makam di gurun. Berkat panasnya gurun pasir, pakaian dan artefak di dalamnya hampir seperti baru. Orang-orang yang mengenakan pakaian tersebut pasti pernah tinggal di kota kuno Nia. Nia dulunya adalah bagian dari kerajaan yang makmur di jantung rute perdagangan jalur sutra dan memiliki populasi lebih dari 3.000 orang. Kemudian, pasir gurun menjadi liar dan menelan seluruh kota. Para arkeolog baru menemukan reruntuhan Nia pada awal abad ke-20. Para ilmuwan dari berbagai negara telah mencoba memecahkan misterinya. Sepertinya makam yang ditemukan pada akhir abad ke-20 adalah milik orang kaya. Ada beberapa barang mahal di dalamnya, busur dan anak panah, mata panah logam, anting-anting emas dan kalung manik-manik kaca, kotak pernis dengan sisir, riasan dan peralatan menjahit di salah satu makam. Ada juga beberapa sutra dengan kualitas terbaik dan bahkan warna-warna cerah seperti hijau dan kuning belum pudar. Kain tersebut juga memiliki aksara Tiongkok dengan kutipan dari buku-buku sejarah yang membantu para ilmuwan mengidentifikasi periode pembuatannya. Para arkeolog kemudian juga menemukan sebuah situs tempat tinggal yang besar dan lahan bekas 3 bangunan yang hancur. Mungkin masih perlu waktu bertahun-tahun lagi untuk memahami mengapa kota ini runtuh dan apa yang terjadi pada penduduknya. Para arkeolog Saudi dan Perancis bekerja sama di dekat Riyadh, ibu kota Arab Saudi, dan menemukan sebuah pemukiman kuno yang berasal dari 8.000 tahun yang lalu. Para ilmuwan menggunakan berbagai macam teknologi canggih seperti pemindaian laser, drone, dan fotografi udara untuk menemukan permata di era Neolitikum ini. Mereka menemukan pemukiman tersebut di sebuah hotspot arkeologi lokal. Di antara harta karun yang mereka temukan adalah kuil batu, sisa-sisa altar, dan lebih dari 2.000 kuburan. Semua temuan ini memberitahu kita tentang praktik dan ritual kuno. Tim juga menemukan fondasi. Selamat datang di Rapa Nui yang lebih dikenal sebagai Pulau Paskah. Pulau ini merupakan setitik kecil di Samudra Pasifik yang luas 3.540 km jauhnya dari pantai Chili. Pulau ini paling terkenal dengan patung-patung Moai yang menakutkan. Tempat ini juga merupakan rumah bagi salah satu sistem tulisan paling misterius di dunia yang disebut Ronggau-Ronggau. Kita menemukannya pada 27 tablet kayu kecil. Selama bertahun-tahun, para sejarawan telah memperdebatkan sejarah sebenarnya dari tablet-tablet ini dan sekarang kami mungkin telah menemukan kebenarannya. Manusia pertama kali menginjakan kaki di pulau ini pada abad ke-12. Selama bertahun-tahun, pulau ini menjadi rumah bagi suku Rapa Nui. Mereka cukup terisolasi di Samudra Pasifik sampai orang Eropa tiba pada tahun 1720-an. Orang-orang Eropa membawa banyak masalah dan hanya menyisakan sebagian kecil penduduk asli yang masih hidup.
Kemudian pada abad ke-19, seorang misionaris Eugene Eyre pergi ke pulau itu dan menemukan tablet kayu dengan simbol-simbol rumit yang diukir di atasnya. Dia menulis betapa mengagumkannya tablet-tablet tersebut, bahwa ada ratusan di pulau itu dan dapat ditemukan di setiap rumah tangga. Namun sayangnya, tidak semua dari mereka bertahan hingga hari ini. Kita hanya memiliki 27 di antaranya, beberapa di antaranya sangat lapuk, terbakar atau rusak, dan sekarang tersebar di seluruh dunia di museum dan koleksi pribadi. Beberapa artefak bahasa tersebut dibawa ke Tahiti dan kemudian ke Eropa oleh orang-orang Eropa tanpa meninggalkan satu pun di Pulau Paskah itu sendiri. 4 tablet suci menemukan rumah mereka di sebuah jemaat di Roma. Tablet-tablet itulah yang digunakan dalam penemuan baru-baru ini. Selama bertahun-tahun, para sejarawan telah memperdebatkan apakah sistem penulisan ini dibuat oleh penduduk pulau itu sendiri atau mereka meminjamnya dari orang Eropa. Untuk menemukan kebenarannya, mereka memutuskan untuk menggunakan teknik yang disebut penanggalan radiokarbon. Semua bahan organik seperti kayu, arang, dan sebagainya mengandung sejumlah kecil karbon radioaktif yang disebut karbon 14. Ketika kehidupan berakhir, segala sesuatu berhenti menyerap karbon 14 dan jumlah yang dimilikinya mulai meluruh seiring berjalannya waktu. Dengan mengukur berapa banyak karbon 14 yang tersisa dalam sampel, kita dapat mengasumsikan berapa usia sampel ini. Ini adalah cara kita mengetahui usia banyak fosil dan artefak. Jadi mereka melihat usia beberapa tablet ronggo-ronggo, 3 di antaranya dibuat dari pohon yang tumbuh pada abad ke-18 atau ke-19 yang sejalan dengan kedatangan orang Eropa. Namun salah satunya lebih tua dari kunjungan pertama orang Eropa ke pulau itu. Ada 2 alasan untuk meyakini bahwa orang Rapa Nui menciptakan sistem penulisan itu sendiri. Pertama, cara kerja ronggo-ronggo berbeda dengan bahasa-bahasa Eropa. Menguraikannya adalah tugas yang cukup sulit, tidak seperti bahasa Inggris. Bahasa ini memiliki lebih dari 400 glif yang unik, tidak ada yang menyerupai sistem penulisan yang dikenal. Ada banyak upaya untuk menguraikan bahasa ini, dan sejauh ini tidak ada yang berhasil. Yang kedua, salah satu tablet terbukti berasal dari sekitar abad ke-15 sebelum orang Eropa tiba. Masalahnya, penanggalan radiokarbon hanya bisa memberitahu kita kapan kayu yang digunakan untuk membuat tablet itu ditebang, bukan kapan tulisan itu ditorehkan. Karena kita hanya memiliki 1 tablet, hal ini tidak cukup untuk memastikannya. Di sisi lain, kenapa dan di mana ya mereka mengawetkan kayu yang sudah dipotong selama lebih dari 200 tahun hanya untuk mengambilnya dan menulis sesuatu di atasnya suatu hari nanti? Namun para antropolog dan sejarawan mengatakan hal itu mungkin saja terjadi. Sumber daya kayu yang langka mungkin membuat penduduk pulau ini menggunakan kembali kayu-kayu tua yang mungkin berusia berabad-abad lebih tua dari tulisan itu sendiri. Hal ini dikenal sebagai masalah kayu tua dalam arkeologi. Ditambah lagi, tablet ini terlihat sangat terawat, dipelihara untuk melindunginya dari serangga perusak kayu, kelembapan, dan sebagainya. Itulah sebabnya mengapa tablet ini bisa bertahan selama berabad-abad. Apapun yang tertulis di atasnya, mungkin itu penting bagi orang-orang Rapa Nui. Semua itu adalah dugaan dan petunjuk, tapi para ilmuwan sangat optimis. Mereka percaya bahwa ronggo-ronggo bisa menjadi salah satu contoh langka dari penemuan tulisan yang independen seperti yang dilakukan oleh bangsa Sumeria atau Mesir. Tapi kita membutuhkan lebih banyak bukti. Dalam bahasa Rapa Nui, rogo-rogo berarti melafalkan atau menyatakan. Tidak semua orang bisa menulis, hanya beberapa orang terpilih. Mungkin hanya kaum elit di Pulau Paskah, kebanyakan pria yang tahu dan bisa membaca bahasa tertulis ini. Setelah penjajahan, tidak ada satupun yang selamat, jadi sekarang kita harus memutar otak untuk mencari tahu apa yang tertulis di sini. Pertama, para ahli tidak sepakat tentang jenis aksara apa itu, kita bahkan tidak yakin bahwa ini adalah bahasa mereka. Namun, kalaupun benar, kita tidak tahu apakah ini bentuk tulisan primitif atau sebuah sistem yang sudah berkembang. Pada tahun 90-an, seorang ahli bahasa Stephen Roger Fisher percaya bahwa dia mungkin telah memecahkan kode struktur ronggo-ronggo. Idenya adalah bahwa tablet-tablet ini menyampaikan kosmogoni.
Kosmogoni adalah cerita atau narasi yang menjelaskan bagaimana alam semesta diciptakan dan bagaimana fenomena alam terjadi. Kosmogoni seringkali berasal dari tradisi dan budaya kuno seperti yang ditemukan di Polinesia Timur. Tablet-tablet tersebut bisa saja berbicara tentang hal-hal seperti bagaimana dunia bermula, dari mana segala sesuatu berasal, dan bagaimana berbagai aspek alam seperti bintang-bintang atau gunung-gunung terbentuk. Hal ini juga akan menjelaskan mengapa hanya kaum elit yang bijak yang bisa menulis. Fisher berpendapat bahwa ronggo-ronggo adalah campuran dari sistem logografi dan semasiografi yang berarti beberapa simbol mewakili kata-kata yang diucapkan, sementara yang lain mewakili ide atau konsep. Namun mengartikannya akan sangat sulit karena membutuhkan ingatan yang luas dan mengetahui konteksnya karena simbol-simbol tersebut lebih seperti petunjuk daripada ekspresi lengkap. Tapi para ahli bahasa lainnya tidak setuju dengan ide-idenya dan mengatakan bahwa ada masalah dengan cara dia menyusun teorinya. Sayangnya Fisher tidak dapat membuktikan hipotesis ini. Mungkin ini hanya gambar. Jika kita melihat tablet-tablet tersebut, ada beberapa hal yang terlihat dapat dikenali: orang, hewan, tanaman, dan bentuk geometris. Ada beberapa burung, salah satunya terlihat seperti burung fregat yang diasosiasikan oleh orang Rapa Nui dengan dewa make-make. Ada juga ikan, kelabang, dan sebagainya, atau setidaknya glif ini terlihat seperti mereka. Mungkinkah ini hanya seni atau bentuk dekorasi? Mungkin saja, tetapi ada beberapa masalah. Glif menunjukkan tingkat kerumitan dan struktur yang tinggi. Mereka juga mempertahankan gaya yang sama. Misalnya ada beberapa simbol yang menunjukkan sesuatu yang mirip manusia dengan tangan yang terangkat. Satu-satunya perbedaan adalah kepala yang berbeda. Seolah-olah belum cukup rumit, gaya penulisan yang unik ini juga menggunakan sistem yang dikenal sebagai reverse boustrophedon. Ini berarti bahwa setiap baris alternatif dibalik tidak seperti yang terlihat di tempat lain. Kita tidak tahu mengapa mereka membalikan tablet setelah setiap baris. Tetapi semua ini menunjukkan bahwa mereka memiliki semacam sistem dan organisasi. Perkenalkan, ini Castello. Dia adalah gurita karang Brasil. Tapi Castello bukanlah gurita biasa. Saat mengamatinya, para ilmuwan mulai curiga bahwa dia mungkin mengalami mimpi buruk. Ketika dia tidur, dia berubah warna, membuat beberapa gerakan liar, mengeluarkan air, dan bahkan mengeluarkan tinta. Mereka memutuskan untuk mempelajari Castello untuk sementara waktu. Perilakunya saat tidur menyerupai stres dan ketakutan. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa dia mungkin melihat mimpi yang jelas yang terkadang menakutkan. Meskipun hanya seekor gurita, makhluk bawah laut yang lucu ini dikenal karena kecerdasannya dan terkadang berperilaku seperti manusia. Jadi sangat mungkin mereka melihat mimpi seperti kita. Dalam kasus Castello, ia mungkin dihantui oleh kenangan masa-masa sulit di lepas pantai Florida Keys. Castello yang malang memiliki masa lalu yang buruk. Ia kehilangan tentakelnya karena dimakan predator sebelum ditangkarkan. Jadi mungkin itulah yang dia lihat dalam mimpinya. Jika terbukti benar, penemuan ini dapat mengubah cara pandang kita tentang kecerdasan dan kesadaran pada hewan dan manusia. Ternyata tanaman bisa berbicara. Ya, semacam itulah. Para ilmuwan menemukan bahwa tanaman benar-benar membuat bunyi klik ultrasonik ketika mereka stres. Bayangkan tomat dan tanaman tembakau yang sedang stres. Mereka mengeluarkan suara seperti letupan gelembung, tapi terlalu tinggi untuk kita dengar. Ini disebut sinyal ultrasonik, dan mungkin itu adalah cara mereka menunjukkan stres. Itu berarti tanaman dapat berkomunikasi satu sama lain, dan tanaman yang stres lebih suka menjadi ratu drama dan membiarkan semua orang tahu tentang masalah mereka. Mereka membuat sekitar 30-50 bunyi dan klik per jam. Tanaman yang tenang dan sehat tidak melakukan banyak hal. Dan tanaman tidak hanya berbicara, tapi bahkan memiliki bahasa sendiri. Mereka mengeluarkan suara yang berbeda tergantung pada apakah tanaman tersebut mengalami kehausan atau terganggu oleh batang yang patah atau hal lainnya. Selain itu, beberapa di antaranya sangat dramatis, sehingga mereka mulai membunyikan alarm bahkan sebelum mereka menunjukkan tanda-tanda dehidrasi, ketika mereka tahu bahwa mereka semakin dekat dengan dehidrasi. Para ilmuwan tidak yakin mengapa mereka melakukan hal itu. Mereka percaya bahwa hal itu mungkin melibatkan kavitasi, sebuah istilah yang berarti gelembung udara yang menari-nari di dalam pipa tanaman. Tanaman yang menyanyikan simfoni ini termasuk jagung, gandum, anggur, dan bahkan kaktus.
Ini adalah penemuan yang cukup besar di bidang pertanian. Kita bisa menggunakannya untuk memeriksa apakah tanaman kita kehausan dan semacamnya. Jadi sekarang kita akan menguping tanaman dan mengartikan bahasa rahasia mereka. Waktunya untuk berita universal. Penelitian terbaru mengguncang apa yang kita pikir kita ketahui tentang usia alam semesta. Temuan-temuan kita selama beberapa dekade terakhir menunjukkan bahwa alam semesta seharusnya berusia sekitar 13,7 miliar tahun. Namun sebuah penelitian baru menunjukkan bahwa usianya mungkin hampir 2 kali lipat lebih tua, yakni 26,7 miliar tahun. Perlu diingat bahwa hal ini belum terbukti, jadi untuk saat ini angka resminya tetap sama. Para ilmuwan menggunakan waktu sejak Big Bang dan mempelajari bintang-bintang purba untuk mengukur usia alam semesta. Tapi ada beberapa bintang yang terlihat lebih tua dari alam semesta itu sendiri. Sebagai contoh, bintang purba Methuselah yang diperkirakan berusia sekitar 14 miliar tahun, lebih tua dari alam semesta kita. Selain itu, teleskop antariksa James Webb juga menemukan galaksi-galaksi yang tampak sangat matang hanya beberapa ratus juta tahun setelah dentuman besar. Semua ini menjadi teka-teki yang sulit bagi para astronom. Namun hipotesis baru ini menggabungkan teori alam semesta yang mengembang dengan sesuatu yang disebut teori cahaya lelah. Teori ini menyatakan bahwa cahaya kehilangan energi saat melintasi jarak kosmik. Kombinasikan ini dengan teori alam semesta yang mengembang, dan bam! Ketika alam semesta mengembang, cahaya kehilangan energi, sehingga kita tidak bisa melihat semua bintang super purba yang berada sangat jauh dari kita. Dan itulah sebabnya kita bisa membuat kesalahan dalam menghitung usia dunia kita. Model baru ini juga memundurkan waktu pembentukan galaksi. Hal ini menunjukkan kalau galaksi-galaksi awal yang dilihat oleh teleskop Webb membutuhkan waktu yang lebih lama untuk terbentuk daripada yang kita duga sebelumnya. Penelitian ini merupakan gebrakan serius dalam komunitas ilmiah. Jika kita membuat kesalahan besar dalam perhitungan, kita harus memikirkan kembali prinsip-prinsip astrofisika yang sangat mendasar. Itu akan menjadi lompatan besar, dan kita harus membuat perubahan besar pada hampir semua hal. Itulah sebabnya kita harus sangat berhati-hati. Jadi, sementara para ilmuwan menguji teori baru ini, kita tinggal menunggu hasilnya. Ini bukan satu-satunya berita luar angkasa. Teknologi AI yang baru sudah digunakan secara aktif untuk penelitian ilmiah. Kali ini AI membantu kita untuk mencari tanda-tanda kehidupan di luar bumi. Para peneliti di SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, menciptakan algoritma pembelajaran mesin yang akan membantu kita menyaring kebisingan kosmik dengan lebih cepat dan efisien. Ketika kamu mengarahkan teleskop radio ke bintang-bintang, itu seperti menyetel ke stasiun radio angkasa yang penuh dengan sinyal yang berbeda. Kita bisa menangkap semuanya, mulai dari pulsar sampai galaksi radio dan gangguan dari bumi. Tentu saja akan sangat sulit untuk mengidentifikasi sinyal potensial dari makhluk luar angkasa di tengah-tengah kekacauan ini. Selama lebih dari 60 tahun, para ilmuwan harus melakukan semua ini secara manual. Itu adalah tugas yang menakutkan untuk memindai langit dan menjelajahi bintang dan frekuensi radio yang tak terhitung jumlahnya. Namun sekarang, AI datang untuk membantu. Algoritma dilatih untuk mengenali dan membedakan pola interferensi yang diketahui, seperti yang berasal dari ponsel dan perangkat elektronik di tengah-tengah data kosmik. Mereka menemukan sesuatu yang menyimpang dari pola yang sudah diketahui, potensi jarum di tumpukan jerami. Dan kita sudah memiliki beberapa terobosan di sini. Para astronom menangkap 8 sinyal yang tidak sesuai dengan pola yang sudah diketahui. Meskipun belum dikonfirmasi sebagai kehidupan di luar bumi, sinyal-sinyal tersebut menunjukkan adanya potensi besar untuk penelitian di masa depan. Kembali ke hewan, kali ini kita akan mengunjungi bumi prasejarah. Bayangkan kura-kura yang begitu besar, sehingga membuat kura-kura masa kini terlihat seperti mainan kecil. Baru-baru ini, para ilmuwan menemukan sisa-sisa fosil dari salah satu raksasa ini. Raksasa penghuni laut yang menjelajahi perairan Eropa sekitar 80 hingga 70 juta tahun yang lalu. Penemuan ini tidak disengaja. Seorang pejalan kaki di Spanyol Utara menemukan potongan-potongan makhluk ini di dekat pegunungan Pyrenees. Kura-kura ini kira-kira seukuran badak dengan panjang sekitar 4 meter. Sebagai gambaran, makhluk ini seukuran mobil. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran yang ekstrim lebih umum terjadi sebelum peristiwa kepunahan.
kura-kura yang kita kenal sekarang dengan ukuran yang lebih kecil namun tetap besar mendominasi setelahnya. Namun lautan purba dipenuhi oleh kura-kura raksasa yang mengunyah moluska dan ubur-ubur. Penemuan ini juga menantang gagasan bahwa kura-kura raksasa hanya ada di Amerika Utara. Keberadaan kura-kura ini membuktikan bahwa reptil kolosal ini juga berkeliaran di perairan Eropa. Jadi ini mungkin hanya sedikit fakta. Dan akhirnya, teleskop antariksa James Webb milik NASA berhasil menemukan penemuan besar. Teleskop ini mendeteksi senyawa karbon yang sangat penting di luar angkasa. Senyawa ini disebut kation metil. Dan molekul kecil ini, meskipun terlihat tidak penting, dapat membantu kita membuka rahasia kimia organik antar bintang. Karbon sangatlah penting. Molekul karbon adalah blok bangunan yang membangun segala sesuatu, mulai dari bintang, planet, hingga kita. Karbon adalah unsur kunci bagi kehidupan. Dan para ilmuwan sangat ingin memahami bagaimana karbon membentuk keberadaan kita di bumi dan apakah karbon dapat melakukan hal yang sama di tempat lain di alam semesta. Dan kation metil memainkan peran yang sangat penting dalam pembuatan molekul berbasis karbon yang kompleks.